bersama ketika nanti kita melaksanakan diseminasi. Keyakinan, kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Oke. Salam. Yang tiket berangkat lebih awal. Lah bapak ibu guru ini kan dapat tiket. Ini berarti kegiatan dari ini maksudnya. Iya salam dulu kok. Tidak assalamualaikum. Iya. Kelas D. Kelas kita. Terus ada lagi? Monggo. Tidak ngobrol saat pelajaran. Oh iya, tidak ngobrol. Ya. Terus ada lagi? Oke, monggo yang lain. Ada lagi? Pak. Ada enggak? Menjaga, ya? Menjaga kebersihan. Ya. Ini berarti kesepakatan yang harus kita laksanakan nanti ketika kita melakukan diseminasi pada hari ini, ya. Nah, langsung saja untuk yang pertama, tujuan dari diseminasi ini adalah guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, terus dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, guru dapat memahami perannya yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan yang selanjutnya adalah filosofi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti kita sebagai seorang guru itu tugasnya itu menuntun murid-murid kita agar mereka bisa mencapai apa yang mereka harapkan sesuai dengan minat dan bakat si anak. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan kepada si anak, tetapi kita tujuannya itu menuntun anak tersebut agar mencapai cita-cita yang mereka harapkan sesuai minat dan bakat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif. Yang kedua, mencabut gangguan atau pelanggaran disiplin. Yang ketiga adalah terciptanya budaya positif. Dan selanjutnya, nah ini selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, disiplin berkaitan dapat mendisiplinkan tata tertib. Dengan adanya disiplin berkaitan dengan mendisiplinkan tata tertib. Terus hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Saya tidak. Oh tidak. Tapi hukuman yang mendidik Rabu. Ya, mau kan pendapat deh. Oke. Selanjutnya nanti bisa kita lihat jawabannya di belakang ya. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali. Oh, setuju sekali. Ya. Oke, lanjut. Nah, nih ada beberapa konsep utama dalam modul budaya positif, yaitu modul 1.4. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dan 5, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini beberapa konsep utama yang ada pada modul budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini berarti pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti dalam hal ini kita sebagai seorang guru itu menuntun anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang ada di dalam diri mereka, agar anak tersebut bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuannya apa? Yaitu salah satunya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Yang selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini seorang guru itu berarti kalau dalam hal ini ilusi ya, guru itu mengontrol murid. Nah, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol anak-anak ya. Kita hanya bisa menuntun mereka. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya yang ada di benak kita. Nah, sebenarnya ini itu salah. Iya, salah. Seharusnya itu kita berarti mengetahui potensi yang ada pada diri anak. Kemudian kita tidak bisa memaksakan apa yang kita harapkan. Kita harus melihat apa yang ada pada diri anak. Tidak bisa memaksakan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang stimulus respon tentang dunia. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita bersama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ulangi deh. Ketika stimulus respon tentang dunia dan ada juga teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Nah, sesungguhnya adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti kemarin kita membuat visi ya, berarti kita memiliki gambaran murid kita kedepannya seperti apa, pasti berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda, tapi sebagian besar itu pasti kita menginginkan berbeda. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunianya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita melihat perilaku yang buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal semua perilaku itu memiliki
memiliki tujuannya, ada alasannya. Ya, terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrol tentang dunianya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol kita. Ya. Tetapi kita sendiri yang mengontrol apa yang ada di diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita membujuk anak misalnya, pasti kita secara tidak langsung kita biasanya itu memaksa. Teori kontrol tentang dunia yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika anak tersebut tidak menginginkan apa yang kita harapkan, kehendaki, berarti kita bisa berkolaborasi dengan si anak, kita menciptakan pilihan-pilihan yang baru sesuai dengan apa yang diharapkan si anak. Karena kita itu menghamba kepada kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya, model berpikirnya menang dan ada yang kalah, semuanya menang dan selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kita mendisiplinkan anak itu agar mereka itu patuh. Kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan maupun penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti seperti tadi yang di awal itu, penghargaan itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, pasti anak tersebut merasa bangga. Tetapi bagi anak yang lainnya itu jadi merasa minder. Seperti pemberian peringkat, kenapa ketika sekarang ini Merdeka Belajar ya, kita tidak ada sistem peringkat karena kita menginginkan menyetarakan siswa gitu. Karena agar tidak ada kecemburuan pada diri siswa. Ya, kalau spesial. Ya, betul seperti itu. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berenalan kritis dan kreatif. Kemudian Ibo Primary Years
bersama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, yaitu nilai-nilai kebajikannya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah beberapa contoh nilai kebajikan yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kebutuhan dasar manusia. Pasti setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Siswa kita juga sama halnya seperti itu. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Adapun kebutuhan dasar manusia tersebut ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Pasti setiap orang itu melakukan perilaku itu ada motivasinya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Biasanya ketika kita melakukan perilaku pasti ada motivasinya. Nah, salah satunya ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti perilaku kita misalnya berangkat ya tidak terlambat ketika berangkat ke sekolah misalkan, itu biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman seperti itu. Selanjutnya, konsep disiplin identitas. Di sini konsep disiplin identitas itu ada yang gagal, ada pun yang sukses. Ketika kita melakukan hukuman ataupun penghargaan tadi, berarti kita termasuk melaksanakan konsep disiplin identitas yang gagal. Hukuman itu biasanya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid itu menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini jika kita melakukan hukuman pasti ada perasaan-perasaan yang dirasakan oleh murid kita. Itu mereka merasa tersakiti. Biasanya tidak hanya tersakiti fisik ya, mungkin dari hatinya juga mereka merasa tersakiti. Terus mereka pastinya tidak nyaman. Kemudian kalau dihukum pasti mereka merasa takut. Kemudian berarti kan kita memaksakan kehendak kita. Kemudian yang selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Sifat iri antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi ketika kita memberikan rankingan itu secara tidak langsung kita menghukum anak. Merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin identitas yang sukses itu berarti kita harus melaksanakan konsekuensi ataupun restitusi atau segitiga restitusi. Konsekuensi
disiplin yaitu berarti kita memberikan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Itu bisa dikatakan disiplin identitas kita itu sukses. Kemudian restitusi, murid nantinya akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid dapat menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, berarti murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika kita melihat seorang murid melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum dia. Berarti kita harus menanyakan kenapa misalkan anak tersebut tidak mengerjakan PR. Berarti kita harus menanyakan kenapa kok tidak mengerjakan PR, alasannya apa, kenapa dia melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh langsung kamu tidak mengerjakan PR berarti kamu harus mengerjakan di luar misalnya seperti itu tidak boleh. Berarti kita harus memanggil anak tersebut dan dipanggilnya pun tidak berada di depan teman-teman yang lain. Berarti kita panggil secara pribadi, kemudian kita tanyakan. Berarti kita tanyakan dulu kepada anak tersebut, apakah kamu merasa melakukan kesalahan? Jika anak tersebut jujur, pasti dia akan berbicara, mengakui. Kemudian setelah mereka mengakui, kita menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian setelah menanyakan hal tersebut, pasti kita tahu alasannya kenapa dia melakukan perilaku tersebut. Setelah itu kita memvalidasi tindakan dia. Berarti tindakan dia itu menurut dia itu salah atau benar. Berarti kita kembalikan ke anak tersebut, apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama ketika kita pertama kali pastinya membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ketika kita pertama kali masuk ke kelas, pastinya kita sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kemudian setelah dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, kita tanyakan, berarti seharusnya kamu itu berbuat apa untuk menghindari perilaku tersebut terjadi pada diri kamu. Itu berarti kita menuntun si anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Adapun konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Hasan 2004. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi antara lain belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Berarti ketika anak melakukan kesalahan, anak tersebut itu bisa belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian memperbaiki hubungan. Berarti memperbaiki hubungan kita tentunya dengan si anak, agar si anak itu ketika merasa nyaman dengan kita, pasti hubungannya juga akan lebih baik dan ada kenyamanan antara anak dengan si guru. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan solusi-solusi yang bisa dilakukan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita menuntun si anak tadi berarti melihat apa yang dilakukan itu salah atau benar. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari kebutuhan dasar si anak tersebut kenapa melakukan tindakan tersebut. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti ketika kita menyelesaikan masalah pada diri anak, kita harus fokus pada menumbuhkan karakter
berarti kita mempersilahkan si anak kembali kepada kelompok. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semangat. Coba semua semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding ding ding. Dung dung dung. Siswa sering terlambat ke sekolah. Hukuman jika kita melakukan, berarti guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 3 kali, berarti guru itu melaksanakan hukuman, ya, berarti menghukum anak secara fisik, ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Jika kita melakukan konsekuensi, berarti guru memberikan konsekuensi untuk membuat tugas sesuai mata pelajaran di jam siswa itu terlambat 3 kali lipat. Berarti guru, tugas, dan siswa menghormati peraturan. Ketika si anak itu melakukan kesalahan terlambat sudah 3 kali, si guru ini berarti nanti ketika kamu melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali, berarti ada konsekuensinya. Misalnya tidak boleh mengikuti pelajaran di jam pertama. Itu berarti konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Jika dengan restitusi berarti guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang harus kita lakukan, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi yang harus kita lakukan adalah restitusi. Ya. Berarti kita menanyakan keyakinan kelas dulu kepada si anak, kemudian kita membantu si anak, menuntun anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga anak itu bisa terbuka kepada gurunya dan merasa nyaman. Ya. Nah, 5 kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kita coba bersama-sama merefleksikan sampai sekarang kita berada di posisi yang mana. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini adalah beberapa kontrol positif, ya, dan negatif pada diri kita yang biasa kita lakukan. Kita berada di posisi yang mana. Jika sebagai penghukum, ini biasanya itu guru berbuat yaitu menghardik, terus menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir si anak. Terus kata-katanya biasanya seperti ini, misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, atau saya akan melakukan perbuatan tindakan yang tegas seperti itu. Nah, nantinya jika kita melakukan hal tersebut, hasilnya anak itu akan memberontak. Dia akan menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Ketika kita menghukum, pasti anak tersebut akan merasa dendam pada diri kita, pastinya pada seorang guru, karena dia sudah dihukum. Kemudian murid nantinya akan berkata, saya tidak peduli. Ketika kita menghukum anak, pastinya anak tersebut merasa Tekaning wis dihukum ya malah tidak tidak jerak. Kemudian ketika
membuat orang merasa bersalah, si anak itu dia merasa bersalah, biasanya itu guru berbuat berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam kepada si murid. Biasanya guru itu mengatakan, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak ibu. Nah, hasilnya nanti si anak akan menyembunyikan atau menyangkal. Si anak ini akan cenderung bohong. Dan murid ini akan berkata, maafkan saya. Iya, dia mengucapkan maaf, tapi seketika itu saja. Nantinya akan diulangi lagi. Ya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Ayahnya terima nih, minta maaf. Tapi diulangi lagi. Saya juga nangis. Nah, itu tadi adalah identitas yang gagal ya Bapak Ibu. Kemudian identitas agar si anak itu merasa menjadi teman atau pemantau atau kita sebagai manajer itu berarti identitas yang berhasil atau sukses. Nah, jika sebagai teman, kita sebagai teman si anak, biasanya itu guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya ketika anak tersebut tidak menggunakan seragam yang lengkap, kita biasanya berbicara seperti ini. Nanti kalau kamu nggak menggunakan seragam lengkap, guru yang malah marahi sama ibu kepala sekolah. Berarti agar si anak itu merasa bersalah. Kemudian guru itu berkata, lakukan untuk bapak ibu. Ya, sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Berarti kita sebagai teman masih anak. Nanti hasilnya jika kita menjadi memposisikan diri kita sebagai teman si anak, maka anak tersebut nanti akan ketergantungan sama kita. Karena mereka anggap kita sebagai teman. Siap kakak. Nah, ini murid nanti berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ketika dia melakukan kesalahan dan kita itu perbuatan yang salah, dia akan cenderung mengatakan, oh, yang ngerti bapak ibu itu teman saya, seperti itu. Berarti mereka menganggap kita sebagai temannya. Selanjutnya, kontrol yang selanjutnya adalah pemantau. Kita sebagai pemantau, biasanya guru itu berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian apa yang terjadi sekarang. Itu biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Dan nanti hasilnya siswa ini akan menyesuaikan bila diawasi. Ketika diawasi dia akan menyesuaikan, tapi ketika kita tidak mengawasi mereka, pasti mereka akan melakukan kesalahan yang sama. Dan murid ini akan berkata, saya akan mendapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut jika kita memberikan penghargaan. Kemudian jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nanti mereka akan menanti-nantikan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah manajer. Nah, ini posisi yang seharusnya kita lakukan, kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, seperti yang sudah saya tadi contohkan. Kalau misalnya anak tersebut melakukan kesalahan, berarti kita menanyakan kepada si anak, apa sih kesepakatan kelas kita, apa sih keyakinan kelas kita, hal tersebut itu benar atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita menjadi seorang manajer, berarti hasilnya nanti bisa menguatkan watak atau karakter si anak. Nantinya murid
bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, atau saya akan memperbaiki masalah ini dengan berarti misalkan tadi ketika berangkat sekolah terlambat, berarti nanti akan muncul pada diri si anak, saya akan memperbaiki masalah ini dengan berangkat lebih awal. Berarti menurut Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana? Saya di posisi yang apa, sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Pemantau. Masih pemantau. Kalau Bu berarti teman. Nah, berarti dengan ini nanti kita bisa belajar bersama, berkolaborasi bersama agar kita bisa menjadi manajer bagi peserta didik kita, agar peserta didik kita bisa lebih nyaman dan aman, merasa aman dan nyaman ketika mereka berada di sekolah. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Contohnya ini ada kasus ya, siswa itu tidak memakai atribut lengkap. Ketika menjadi penghukum, berarti biasanya kita mengeluarkan kata-kata atau patuhi aturan sekolah atau lalu berdiri di depan barisan. Itu berarti sudah termasuk penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Guru kecewa sama kamu. Itu berarti membuat si anak itu merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, ayolah yang tertib buat Guru bangga kali ini. Itu termasuk sebagai posisi teman. Kemudian jika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu berarti kita sebagai pemantau. Dan sebagai manajer, itu berarti apa kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Kemudian dilakukan secara konsistensi dan kompak seluruh warga. Berarti kita tidak bisa satu kelas, tetapi kita harus bersama-sama berkolaborasi bersama agar bisa melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer bagi peserta didik kita. Berarti kita harus berkolaborasi bersama-sama. Mungkin kalau kita hanya satu kelas atau 2 kelas, pastinya nanti anak-anak ini itu juga melakukan hal seperti itu, tidak dipun misalnya seperti itu. Keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya? Kalau misalkan guru mapel juga bisa Bu. Berarti ketika melaksanakan pembelajaran berarti PABB, berarti jenengan bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan si anak ketika melaksanakan pembelajaran bersama. Berarti tidak harus kelas kayak gitu. Misalkan dengan guru mapel bisa menyesuaikan membuat keyakinan sendiri. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Alasannya kenapa kok kita memakai helm? Biar aman. Orang karena takut polisi.
peraturan Bu. Oh, mematuhi peraturan. Bisa dibuat bareng-bareng. Demi keamanan. Yang pertama ya. Demi keamanan diri kita sendiri itu yang utama. Yang pertama adalah keamanan diri kita, oke? Bukan karena takut sama polisi, bukan taati peraturan, bukan karena takut keamanan. Yang pertama adalah keamanan diri kita. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Demi kesehatan kita. Karena itu untuk menjaga kebersihan. Ya, berarti untuk menjaga kesehatan diri kita. Ya. Bukan karena nanti Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini nanti berarti jika ada kelas yang belum membuat keyakinan kelas bisa melaksanakan ya. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupaya pernyataan yang universal kemudian dibuat dalam bentuk positif. Ketika kita membuat keyakinan kelas pasti kita kan menanyakan kepada si anak. Biasanya kalimatnya atau kata-katanya berarti belum kalimat positif. Kalau belum berarti nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya berarti misalkan seperti ini. Misalnya ya, Bu, jangan berangkat telat seperti itu kan masih kata-kata yang belum positif. Dan nanti kata-kata positifnya berarti ya lebih halus lagi berarti datang tepat. Selanjutnya ya bahasanya diperhalus atau dibuat menjadi bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Berarti tidak perlu panjang-panjang agar mudah diingat. Menteri Agama. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Disesuaikan dengan kelas atau sekolah masing-masing agar bisa diterapkan dengan mudah. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ketika membuat keyakinan kelas berarti kita harus dibuat secara bersama-sama. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah anak kita harus melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini berarti kita menggali si anak bahwa kita sebagai seseorang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita yakinkan si anak bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan tersebut. Teman kamu ataupun guru pastinya pernah melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Berarti kita menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Bisa dengan cara kita menanyakan kepada si anak itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan kepada si anak itu cara yang lebih efektif agar bisa mendapatkan apa yang dia harapkan atau yang dia butuhkan. Kemudian kita juga bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berarti kita bisa menanyakan kenapa alasannya, misalnya dia tidak mengerjakan PR atau dia terlambat ke sekolah. Kita bisa menanyakan alasan-alasan kepada si anak. Itu merupakan tahap memvalidasi
memvalidasi, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas kepada si anak tersebut, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau bisa menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, itu bisa seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu berarti salah satu tahap dalam menanyakan keyakinan. Berarti ketika kita menyelesaikan masalah atau kita menjumpai anak itu melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung menghukum anak. Kita harus menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas kepada si anak. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi, tahapan penyelesaian masalah. Di sini yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita menstabilkan identitas, berarti pasti kita semua ini akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, berarti semua perilaku memiliki alasan. Perilaku yang dilakukan si anak itu pastinya memiliki alasan-alasan. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan, kita melakukan perilaku tersebut pasti memiliki motivasi internal, ada alasan tersendiri. Ini ada beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan kemarin, yaitu 5 kontrol posisi diri. Ketika si anak ini melakukan kesalahan, saya berusaha menjadi seorang manajer. Dan selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Ini juga sudah saya lakukan ketika dulu pertama kali anak masuk ke sekolah. Yang pertama saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian menanyakan kepada si anak disetujui atau tidaknya seperti itu, disesuaikan dengan kelas, nantinya sesuai dengan kelas kita masing-masing. Selanjutnya mungkin ini ada referensi juga. Thank you. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang dia mau tanya yang tadi konsep itu pengerjaan menghukum dengan sistem ranking. Maksudnya bagaimana? Ya, untuk diterapkan maksudnya menghukum dengan sistem ranking. Oke, terima kasih. Tadi berarti kan memberikan penghargaan itu termasuk hukuman, ya. Kenapa? Kalau menurut kita mungkin dulu sistem ranking itu akan memacu siswa yang lain agar lebih semangat, ya. Tetapi ketika di pembelajaran Merdeka ini, Ki Hajar Dewantara ini, berarti kita itu tidak bisa memaksakan si anak. Ketika kita membuat perankingan, pastinya nanti ada anak-anak yang tidak bisa mendapatkan ranking itu merasa tersisihkan. Kalau di Merdeka Belajar itu kita harus tidak
diutarakan anak sih ya berarti setiap anak itu memiliki kemampuan masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa mengukur si anak dengan menggunakan perankingan, karena dengan penggunaan perankingan itu nanti antara satu anak dengan yang lain itu merasa iri kayak gitu. Berarti menurut Ki Hajar Dewantara ini dengan sistem perankingan itu bisa membuat si anak ini merasa rendah diri seperti itu. Jadinya kita tidak bisa menggunakan sistem ranking. Berarti sekarang iya, seharusnya itu tidak boleh menggunakan ranking kalau sekarang. Sistemnya tidak menggunakan ranking. Maaf ya, mungkin apakah ada alternatif lain atau cara yang lebih mungkin bagus, cara kita sebagai guru mungkin ingin mengekspresikan ini dong anak yang pancen dia dari awal apa sampai akhir umpamanya pancen dia bagus, tapi biar tidak membuat tadi itu apa mungkin rendah diri, itu mungkin dengan cara bagaimana atau dengan sistem yang bagaimana juga itu. Ya, kalau sistemnya berarti yo kita tidak bisa apa ya merubah secara itu kan tidak bisa merubah secara gratis karena kan tuntutan mungkin maaf wali murid nah wali murid kan tahu kan kadang ada yang tanya siapa saja ada yang itulah kayak peringkat 1, 2, 3 bagaimana dan seterusnya ada yang kayak itu karena kan kita menjelaskan kemampuan anak kan mungkin tidak sama ada yang kita ingin tapi kan kadang tetap ada tuntutan biar tahu saja sih bu biar tahu yang ranking 1 siapa itu kita caranya bagaimana untuk menghilangkan itu yang sudah darah daging ya berarti itu konsepnya sudah seperti bermain konsep tidak sederhana karena kok tidak ada siswa yang bodoh ya harus yang penting tidak usah pikir yang penting ilmunya bertahan seperti itu berarti ya kalau saya kalau saya semua anak memiliki potensinya sendiri-sendiri seperti itu. Karena ada yang mungkin dia pintar di matematika tapi dia tidak pintar di seni, ada Itu yang berarti tasawufnya sudah tinggi. nah itu cara kita ilmu tasawuf ada cara kita menjelaskan atau menjelaskan sih oleh guru bagaimana kita menghilangkan konsep itu yang sudah dari puluhan tahun sih ya. Ya karena memang aturannya seperti itu. Berarti berpacu pada aturan saja ya Bu ya. Ya oke. Awal tadi disebutkan beberapa kasus dalam kasus anak didik yang berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, namun bagi seorang didik sudah melakukan ataupun sudah menerapkan dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk dari awal masuk, namun anak tetap saja melakukan kesalahan yang sama, terulang. Kemudian apa yang mesti dilakukan sebagai seorang didik terkait dengan kasus tersebut? Berarti sudah berada di posisi manajer. Ya. Sudah melaksanakan sebagai manajer. Ya berarti kita harus sebagai pendidik tetap kita harus menggunakan segitiga restitusi tersebut.
tidak boleh, walaupun anak tersebut juga melakukan kesalahan yang sama, berarti tidak boleh menggunakan cara penghukum seperti itu ataupun cara-cara yang lain yang harus dilakukan, yaitu tetap kita harus menggunakan segitiga restitusi. Jika anak itu masih melakukan hal yang sama, berarti kita berusaha lagi menggali si anak seperti itu. Berarti tetap kita harus melakukan menggunakan segitiga restitusi tersebut. Walaupun si anak itu tadi berarti melakukan kesalahan yang sama, berarti ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita lebih menggali lagi apa alasan si anak, apakah itu benar-benar alasan si anak melakukan perilaku tersebut seperti itu, Pak. Berarti tetap kita harus melakukan menggunakan segitiga restitusi. Berarti pertama kita menggali dulu anak ini kenapa melakukan kesalahan, atau kita bisa menanyakan kepada si anak ini, kenapa kok kamu melakukan kesalahan ini terus-menerus, padahal kemarin sudah melakukan ini, alasannya sebenarnya apa, sebenarnya alasan yang mendasari kamu melakukan ini apa. Berarti kita tetap harus menggali alasan yang sebenarnya kenapa anak tersebut kok masih tetap melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kita menguatkan lagi dengan keyakinan kelas. Ketika kita melakukan keyakinan kelas, itu kan berbeda dengan aturan. Keyakinan kelas berarti kan yang membuat kan si anak. Seperti itu mungkin bisa menguatkan si anak. Tadi kamu kan kemarin kamu kan sudah membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Kamu sendiri yang membuat aturan tersebut, keyakinan tersebut, keyakinan tersebut itu harus kita laksanakan secara bersama-sama. Karena kamu sendiri yang membuat, bukan guru atau teman kamu, tapi kita lakukan secara bersama. Terus jika kegiatan tersebut ternyata di lapangan anak hanya cuma seperti itu, dengan set anak hanya seperti itu, dalam arti nggak ada faktor pembohong atau hubungan, mindset anak hanya paling seperti itu kok, kan bisa terjadi terulang-ulang. Dengan terjadinya terulang-ulang, nanti kita larikan ke mungkin visi misi sekolah, kan nggak akan terlaksana, karena mindsetnya anak hanya seperti itu, ataupun bimbingan ataupun arahan dari bapak ibu hanya seperti itu, terus tertanam mindset di anak itu ya hanya seperti itu, nggak ada penghukum, nggak ada membuat saya takut ataupun jerah, dan kemungkinan tetap melakukan kesalahan yang sama karena ada mindset hanya sistemnya seperti itu. Itu penanggulangannya seperti apa, ataupun pemecahan masalahnya seperti apa bagi kalau dulu ya Pak, saya sendiri sudah mengalami ketika anak itu lagi hapus itu, ketika anak dipakai itu namanya penggaris ya, dipukul pakai penggaris, itu dulu juga seperti itu. Tetapi ketika anak ini kita mengikuti pembelajarannya di sekolah itu, jadi kita harus memperhatikan si anak. Ketika kita nantinya kita misalkan memberikan hukuman kepada si anak, berarti kita memberikan rasa takut gitu kepada si anak. Padahal kan seharusnya kita memberikan kenyamanan kepada si anak. Jadi yuk sabar-sabar kita menggali apa yang dibutuhkan seorang anak agar anak tersebut bisa juga atau tidak mengulangi hal tersebut, tetapi tidak menghukum si anak. Harusnya berarti kita tidak bisa menggali masa lalu. Berarti sabar-sabar kita melaksanakan sebagai restitusi tersebut, tantangan kita agar
jengkel kepada kita seperti itu. Tapi yo tugas kita sabar dulu. Berarti mau tidak mau berarti kita harus melaksanakan segitiga restitusi agar tujuan kita kan agar si anak itu merasa aman, nyaman, ya berada di sekolah. Tujuan kita itu agar anak tersebut bisa mencapai apa yang mereka harapkan atau inginkan. Jadi intinya buku yo ini sabar itu harus sabar banyak. Ketika anak-anak melakukan kesalahan berarti ya betul sabar untuk pintar-pintar kita menggali masalah tersebut apa sih sebenarnya. Kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua kenapa apakah anak tersebut di rumah seperti apa seperti itu. Mungkin apa yang mungkin seperti itu dari saya. Harus belajar Mungkin itu dari saya.